Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan yang pertama tentang dasar-dasar kewirausahaan, Ibu membagi ke dalam 2 video, dan ini merupakan video yang kedua. Kali ini kita akan belajar mengenai ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha dan manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. 1. Ciri-ciri wirausaha sukses. Menurut Meredith, wirausaha haruslah seseorang yang mampu melihat ke depan, yaitu mampu berpikir dengan penuh perhitungan serta mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Untuk menjadi seorang wirausaha, seseorang harus memiliki karakter sebagai berikut. Ciri-cirinya: mengambil risiko. Wataknya itu mampu mengambil risiko dan suka pada tantangan. Kemudian sifat kepemimpinan, ini wataknya mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan menanggapi saran dan kritik. Untuk ciri keorisinalan, itu mempunyai watak inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber dan serba bisa. Kemudian untuk ciri berorientasi ke masa depan, mempunyai watak berpandangan ke depan dan perseptif atau cerdik. Ciri percaya diri, mempunyai watak kepercayaan atau keteguhan, mandiri dan optimis. Ciri berorientasi tugas dan hasil, mempunyai watak haus akan prestasi, berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah, sungguh-sungguh dan kerja keras, energik dan penuh inisiatif. 2. Karakter wirausaha sukses. Dari pendapat para ahli tersebut dan hasil diskusi dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. Yuyus Suryana SEMS dan Dr. Insinyur Katib Bayu MSI, beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha dibagi ke dalam 5 golongan besar, yaitu sebagai berikut. A. Memiliki motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup, meliputi 1. Bekerja keras, 2. Tidak pernah menyerah, 3. Memiliki semangat, 4. Memiliki komitmen yang tinggi. B. Berorientasi ke masa depan, meliputi visioner, berpikir positif, dan memiliki pengetahuan yang luas. C. Memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul, ini meliputi berani bertindak, membangun tim yang baik, berpikir dan berjiwa besar, berani mengambil risiko, memiliki mentor, berpikiran terbuka, dan kepercayaan. D. Memiliki jaringan usaha yang luas, meliputi jaringan kerja, teman, dan kerjasama. E. Tanggap dan kreatif menghadapi perubahan, ini meliputi berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, dan orisinal. Anak-anak, dari 5 golongan tadi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang tengah ini adalah karakter wirausaha yang meliputi 5 golongan besar tersebut, ya, sebagai arah dan tujuan untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. 1. Motivasi berprestasi. A. Bekerja keras. Wirausaha perlu menyadari bahwa kerja keras dan disiplin harus disertai dengan sikap berserah diri kepada Tuhan serta berdoa agar dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan kehendaknya. Jadi tetap harus semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ya. Kemudian yang B, tidak mudah menyerah. Seringkali seorang wirausaha itu menyerah di saat mengalami tantangan dan kendala. Nah, hal sederhana yang perlu dilakukan adalah jangan pernah menyerah. Koreksilah dan evaluasilah problemanya, kemudian carilah solusi untuk mengatasi atau memperbaikinya. Yang C, memiliki semangat atau spirit. Semangat itu adalah hal yang penting untuk dijaga dan dilatih agar terus menekuni dan berproses pada bidang usaha yang dijalankan sampai meraih keberhasilan. Jadi tetap semangat untuk menjalankan bisnisnya. Yang D, memiliki komitmen yang tinggi atau high commitment, yaitu bahwa seseorang wirausaha itu
sebaiknya berkomitmen pada diri sendiri untuk menekuni, menuntaskan, dan menghasilkan sesuatu seperti yang telah ditetapkan jika ingin mencapai keberhasilan dalam usahanya. Yang nomor 2 adalah orientasi ke masa depan. Seorang wirausaha itu harus berorientasi ke masa depan atau visioner. Itu adalah seseorang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, sehingga dia akan selalu berusaha untuk berkarya. Kuncinya yaitu pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang telah ada sekarang. Ini meliputi berpikir positif atau positive thinking. Artinya harus mempunyai pikiran yang baik, yang positif, sehingga bisa menghilangkan rasa takut, iri hati, malas, dan tidak memiliki kebiasaan yang buruk, serta tidak boleh sombong atau arogan. Manfaat berpikir positif ini membuat cita-cita membangun usaha dapat terrealisasi dan mampu mengendalikan wirausaha ke arah kemajuan. Kemudian yang B adalah memiliki pengetahuan atau knowledge yang luas. Seseorang harus mempunyai ilmu yang formal untuk menambah keterampilan dan menambah wawasan agar dapat mengambil keputusan terbaik dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Meliputi harus berani bertindak, artinya di saat usaha sedang tidak lancar, maka dia harus berani mengambil risiko akan kerugian yang seringkali membuat wirausaha takut untuk bertindak. Hal ini butuh keberanian dari seorang wirausaha untuk menembus ketidakpastian dan mengantisipasi risiko. Meskipun dituntut untuk berani bertindak, wirausaha harus memiliki perhitungan yang cermat, hati-hati, dan mampu mengantisipasi langkah selanjutnya. Itu nak ya. Kemudian membangun tim yang baik. Seorang wirausaha nanti tidak berjalan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Nah, dibentuklah tim yang bisa bekerja sama dan solid antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian berpikir luas dan berjiwa besar. Artinya, seorang wirausaha harus mempunyai pandangan yang luas dan berjiwa besar karena karya atau produk yang berkualitas yang dia hasilkan didistribusikan di berbagai wilayah dan pemasukan usaha yang besar dapat diraih. Jika pengusaha itu mampu berpikir luas, maka dibutuhkan juga jiwa yang positif dan optimis sebagai gambaran evaluasi yang berjiwa besar. Kemudian berani mengambil risiko. Seperti tadi ya sudah disampaikan bahwa dalam keadaan yang genting, seorang wirausaha harus bisa mengambil suatu keputusan. Kemudian memiliki mentor itu artinya bahwa wirausaha itu harus berguru atau bertanya kepada para wirausahawan yang sudah sukses sebelumnya. Berpikiran yang terbuka artinya seorang wirausaha itu harus selalu terbuka pada ide-ide yang baru dan memiliki pembaruan dalam usahanya. Percaya diri artinya bahwa seorang wirausaha itu harus percaya diri saat memulai melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dalam usahanya. Wirausaha yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yang keempat adalah jaringan usaha. A. Jaringan kerja. Seorang wirausaha itu perlu membangun, merawat, dan memelihara jaringan untuk mengembangkan usahanya. Membangun usaha itu bisa dari skala yang kecil, kemudian mulai berkenalan dan bisa mengembangkannya. Yang B adalah teman. Jadi seorang wirausaha itu perlu teman untuk memperkuat dan memperbesar usahanya. Kemudian kerjasama ini perlu ada seorang wirausaha perlu melakukan kerjasama dengan berbagai kalangan dalam jaringan usaha yang akan membuat usahanya semakin berkembang. Nomor 5 adalah tanggap menghadapi perubahan. A. Berpikir kritis. Seorang wirausaha harus berpikir kritis dan menganalisa setiap potret keadaan serta posisi perusahaan sangat bermanfaat dalam menetapkan peluang bisnis yang direncanakan. Jadi harus tahu kondisi perusahaannya seperti apa, apakah dalam keadaan untung atau dalam keadaan rugi. Nah, itu seorang wirausaha harus memulai berpikir seperti itu ya.
Kemudian yang menyenangkan, seorang wirausaha itu harus bisa membuat senang bagi orang lain atau bagi pelanggan yang lain agar mereka puas dengan pelayanan kita. Proaktif itu artinya seorang wirausaha itu harus tetap belajar, harus tetap bertanya untuk perkembangan usahanya. Kemudian kreatif ini artinya bahwa seorang pengusaha itu harus mampu untuk menciptakan keunggulan secara kompetitif, tetapi juga sangat penting bagi keberlangsungan perusahaannya. Ya, jadi harus kreatif seperti itu. Kemudian inovatif itu artinya untuk mencari sesuatu atau kesempatan atau peluang yang baru yang belum ada di sekitarnya. Kemudian efisien ini meliputi efisien dalam hal biaya, produksi, dan efisien secara keseluruhan termasuk nilai hasil produksi yang dikaitkan dengan hasil penjualan atau laba perusahaan. Kemudian produktif, ini adalah perbandingan kuantitas atau jumlah hasil produksi atau output dengan jumlah faktor produksi atau input yang dialokasikan untuk menghasilkan output. Artinya perbandingan antara input dan output ya. Orisinal, ini artinya nilai inovatif, kreatif, dan fleksibel. Ini merupakan unsur-unsur yang asli atau keorisinalan seseorang wirausaha. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian putar-putar kembali videonya. Untuk yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.